kita percaya aja sama Allah. Kalau memang Allah mau memberi makan, selama kita masih bernafas, dada masih jantung masih berdenyut, dada masih bernafas, Allah kan selalu memberi rezeki. Pasrah mungkin itulah yang hanya bisa dilakukan oleh Sugiyarti. Hidup dalam kegelapan tanpa indera penglihatan mungkin tidak pernah diharapkan oleh Sugiyarti dan sang suami. Perjuangan mengais rezeki dengan keterbatasan tak membuat wanita asal Pemalang ini putus asa. Semangat hidup mandiri telah mengalir dalam ruh keluarga Sugiyarti. Bahkan, meski hidup dalam kekurangan, wanita Parubaya itu tetap meniupkan semangat positif dan nilai pantang menyerah pada semua anaknya. Iya, pernah. Kayak saya ngutang sama teman. Bahkan siapa yang boleh, bukan hanya teman, mungkin siapa aja yang boleh. Namanya aja demi anak, ya daripada saya nyolong, saya tidak mungkin. Ya toh, saya selaku penyandang cacat sudah dikaruniai begini, tapi saya jangan sampai menuju ke jalan yang suram. Sudah hitam pandangan saya sudah gelap, bukan hitam ya, saya gelap. Tapi jangan sampai saya menuju jalan yang suram. Jadi juru massage itu saya anggap pekerjaan yang mulia dalam hidup saya. Dalam kondisi tanpa penglihatan, Sugiyarti rela berjalan puluhan kilometer untuk menemui pelanggan pengguna jasa pijat. Ditemani sang suami, Sugiyarti menyisir tepian aspal ibu kota hanya untuk mencari rupiah. Untuk sekali pijat, Sugiyarti akan menerima imbalan sebesar 75.000 hingga 100.000 rupiah. Jumlah sebesar itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan ke-6 anaknya. Namun, meski kondisi minim, Sugiyarti tak pernah menunjukkan kesedihan di depan anak-anaknya. Tidak, saya selalu memberi spirit untuk anak saya. Walaupun saya nggak punya duit, saya nggak pernah ngomong dengan anak saya nggak punya duit. Saya kalau anak saya minta duit, saya pesen sama bulenya, bilang besok paling minimal seminggu, maksimal 2 minggu. Jadi anak tidak terlalu banyak tuntutan dengan saya, tapi mengerti kepedihan orang tua. Membesarkan anak sekaligus mendidik menjadi anak yang berguna sudah menjadi kewajiban sebagai seorang ibu, termasuk Sugiyarti. Sugiyarti tidak hanya membesarkan anak kandungnya saja. Anak yang merupakan hasil pernikahan suami dengan istrinya terdahulu pun menjadi tanggung jawab Sugiyarti dan dibesarkan dengan kasih sayang yang sama. Saya selalu mendidik dengan bertata krama yang tinggi. Jangan jangan galak sama orang tua. Harus berbahasa yang halus, sebagaimana yang ibu tekankan kepada anak-anak, sebagaimana yang ibu bawa bahasa sehari-hari. Baik anak tiri maupun anak saya sendiri, saya tidak ada perbedaan. Selalu saya bimbing sama. Perjuangan Sugiyarti tidaklah sia-sia. Ia berhasil menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan, anak yang bernama Budi Handoko berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga bangku kuliah di ITS Surabaya. Taplak, hal itu membuatnya merasa amat bangga dan senang tak terkira.
ya sangat bangga sekali. Cuman ya saya tidak saya wujudkan di depan anak saya. Jadi supaya anak saya itu tidak sombong, supaya anak saya itu selalu rendah hati sebagaimana yang saya jalanin dulu. Kehidupan keluarga Sugiyarti memang tergolong di bawah standar. Ketekunan dan jiwa tegar Sugiyarti jelas terlihat di mata anak keduanya, Fitria. Kekurangan yang dimiliki Sugiyarti tidaklah menjadi contoh yang buruk bagi keluarga. Ragam nilai kehidupan yang bernilai positif sering muncul dan ditularkan pada semua anak-anaknya. Bapak sama ibu itu berusaha gitu untuk menghidupi kami semua gitu, anak-anaknya, biarpun dengan kondisi tunanetra dia bisa nyekolahin kami sampai SMA, nyampe ada yang kuliah juga kan kakak kayak gitu. Orang tua segalanya. Tuhan memang tidak menciptakan manusia sempurna adanya. Takdir yang dialami setiap insan memang berbeda. Setidaknya, agar manusia bisa bersyukur atas kelebihan yang diterima dan belum tentu dimiliki orang lain. Sebaliknya, kekurangan yang dimiliki bukan sebuah alasan untuk mengeluh dan berdiam diri.